Nama Judika Sihotang di dunia musik tanah air memang pantas diperhitungkan. Selain memiliki ciri khas vokal yang kuat, jangkauan nada Judika juga lebar. Bahkan untuk nada-nada tinggi, kemampuannya tak perlu dipertanyakan lagi. Judika mampu menjangkau nada-nada di oktav kelima tanpa usaha terlalu keras dan tanpa teknik falsetto. Tak heran jika banyak yang menjulukinya sebagai vokalis laki-laki dengan upper register terbaik di Indonesia. Jaminan mutu itu tentu saja melambungkan namanya, yang membuatnya harus sering keluar kota untuk tampil di pergelaran-pergelaran musik. Karena itulah setiap ada kesempatan untuk bermain dengan dua anaknya selalu ia manfaatkan, meski sebetulnya ia masih sangat membutuhkan istirahat. Hai pemirsa Gospot, selamat datang di rumah pagi. Ini ada kakak Keo sama adik Judio baru bangun. Halo nak. Hai, kayaknya mana? Ngantuk. Baru bangun terus mereka habis dimandiin. Kerinduan Judika pada Cleo Diomora Boru Sihotang dan Judio Volante Sihotang memang kerap harus dipendamnya dalam-dalam. Dua anak hasil pernikahannya dengan Duma Riri Silalahi ini merupakan sumber semangat Judika dalam kehidupan. Tapi di sisi lain ia pun harus rela berjauhan dengan mereka karena hanya hari Senin dan Selasa saja Judika berada di Jakarta. Di luar hari-hari itu banyak tawaran tampil yang datang dari luar kota. Seperti pekan lalu misalnya, di mana Judika tampil di Banjarmasin dan Kota Tegal. Jadi modelnya tuh Ini udah berapa tuh? putar gerak jalan. Oh. Beda banget rasanya sama dulu ya. Kalau dulu sendiri tuh masih oke lah di luar betah gitu sambil jalan. Kalau nih sehari aja kayaknya harus lihat mereka, harus peluk kayak gini, lihat doang di FaceTime nggak cukup rasanya. Harus pegang begini, cium baunya, mandiin, gantiin popok gitu kan. Iya. Expert Rising Star Indonesia itu saat ini agaknya memang tengah berada di puncak karir. Selain sedang merampungkan album ke-6 yang akan rilis pada bulan Maret mendatang, tawaran tampil dari luar kota dan luar negeri pun hampir selalu datang. Untuk itu, setiap kesempatan selalu dimanfaatkan pemilik nama asli Judika Nalon Abadi Sihotang ini dengan baik. Sebisanya waktu yang kayak sekarang nih baru nyampe, kadang aku masih kurang tidur, tapi aku main sama mereka karena itu lebih penting buat aku momen-momen bareng mereka, karena sebentar lagi aku harus sudah pergi lagi. Tidak hanya bermain-main tanpa arti, Judika juga berusaha memaknai setiap pertemuannya dengan anak-anak dengan menyisipkan hal-hal yang bersifat pendidikan. Karena ia seorang musisi, maka pendidikan musik pun tak lupa ia sertakan. Sedini mungkin Judika berusaha menumbuhkan minat musik pada kedua anaknya. Buat jatuh agak pohonnya tuh agak mana, jadi biasanya aduh, makanya kayak gini ya, papanya kemana dia ikut. Jadi aku suka main-main piano, dia ikut nyanyi, dia ikut. Malam kadang-kadang kalau mau tidur dinyanyiin, kalau tidur harus nyanyi. Bermain dan belajar bersama Cleo dan Deo memang selalu dilakukan Judika setiap ada kesempatan, meski tak setiap hari bisa dilakukannya. Namun Judika nampaknya benar-benar menikmati kebersamaannya dengan anak-anak. Tak jarang tugas Duma Riri Silalahi sebagai ibu pun berkurang drastis saat Judika berada di rumah. Judika menyuapi dan merayu anaknya untuk makan tentu saja cukup mengherankan. Sebagai laki-laki terlebih dari suku yang terkenal keras pula, sikap Judika terhadap anak-anak ini termasuk luar biasa. Kemampuannya ini rupanya terbentuk sejak kelahiran putra sulungnya. Pada saat itu Duma Riri sempat mengalami sindrom baby blues yang
berpengaruh pada kesehatan serta produksi air susunya. Oh seneng juga, ini anakmu kan, jadi harus diajarin semuanya gitu loh. Kalau kita papanya kita harus sayang, kayak buktinya sayang ya kayak gitu kan, apapun ya dilakuin gitu. Kadang-kadang kalau sempat dia demam, aku buka baju, dia buka baju, kita pelukan aja bisa transfer energi, jadi demam panasnya dia bisa ketarik ke aku gitu. Dan itu baru punya anak ini aku bisa buktiin gitu. Judika agaknya memang sosok yang memiliki jiwa kebapaan cukup tinggi. Selain mampu menyuapi anaknya dengan sabar dan telaten, ia juga tak malu-malu dan segan menggendong anaknya di pusat perbelanjaan dengan memakai selendang tradisional. Hal ini berbeda dengan umumnya para bapak yang sering merasa canggung jika harus menggendong anak di pusat keramaian. Kalau dia mau tidur aku pasti gendong pakai gendongan ibu-ibu zaman dulu. Emang begitu, kadang di mall aku jalan kemana juga aku gendong begitu aja, pakai kain. Suka aja, kita beli juga yang modern gitu, tapi aku lebih suka yang itu, nggak tahu kenapa. Ini sih Papang nih. Tas dulu dong. Tas dulu dong. Apa sih? Gendong. Oh iya. Ini saatnya menggendong kan nih? Dia mau bubuk, dendong pak. Dendong, mama katanya. Dia dendong. Bubuk antuk ya. Makanya dikit banget. Gak tau dia kapan saya. Iya, udah lama sih dari bayi kan udah. Masa sih? Kalau bersih masih takut. Dulu takut pegang bayi kan, takut salah. Nah, ada rumah yang mega si kecil nih guys. Satu-satu. Judika saat ini memang salah satu vokalis paling laris di Indonesia. Tapi hal ini tidak menghalanginya untuk menjadi seorang ayah yang pengasih. Sayangnya momen intim Judika dan anak-anaknya harus berakhir karena jam tidur mereka sudah tiba. Ya pemirsa Gospot, makasih udah datang, udah lihat keseruan saya bersama anak-anak kalau lagi bareng. Jadi doain sehat-sehat terus anaknya juga. Sukses juga buat semua pemirsa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. God bless. Dah. Di tengah syaratnya rutinitas dan tuntutan karir kehidupan di ibu kota, pasangan Giselle dan Gading tetap meluangkan waktu untuk berlibur. Kali ini pasangan yang menikah pada 14 September 2013 itu berencana mengunjungi kota London, Inggris, Sabtu mendatang. Memilih London sebagai tujuan wisata tentu punya alasan tersendiri bagi Giselle dan Gading. Pasalnya, kota tersebut sangat indah, tata kotanya rapi, dan memiliki sejarah yang unik. Tak hanya itu, Gading sendiri juga ingin menyaksikan pertandingan Liga Inggris, kompetisi sepak bola yang paling bergengsi di jagat ini. Mau liburan, jatah liburan berdua sama Mas Gading kita ke London lagi sih kayaknya, cuman naik lagi ke atas, mungkin banyak beberapa kota, mau nonton bola juga Mas Gading gitu, nggak bawa bukti. Enggak, emang sengaja, maksudnya kan kita emang bagi-bagi waktu gitu, kadang-kadang kalau ada kesempatan, ada rezeki, ada kesehatan, kalau bisa sama Gempi, ntar sama berdua doang, ntar sama Gempi, ntar sama berdua gitu. Jadi biar ada imbang juga, kita kan butuh waktu untuk berdua juga. Kalau sama anak bahagia tapi beda, pastinya kan pengen nyenengin anak, dia mau ke tempat rekreasi anak-anak yang main-mainan, yang ikan, yang apa, zoo. Kalau sekarang kan kita yang buat kitanya berdua. Giselle dan Gading sangat terpesona dengan keindahan kota London. Namun dalam liburan kali ini, pasangan tersebut memilih liburan berduaan saja, alias tanpa ditemani buah cinta mereka, Gempi. Bagi Giselle, Gempi sudah terbiasa ditinggal pergi olehnya. Selain itu, Gempi juga terbiasa diurus dan dirawat oleh banyak tangan. Giselle tentu bersyukur karena memiliki orang tua yang setia membantunya dalam mengurus dan merawat Gempi buah hatinya dengan Gading. Udah pernah sih, cuman dulu kan pas umur masih kecil-kecil. Sekarang mungkin udah lebih gede, mungkin dia akan lebih ngerti.
Cuman nggak apa-apa sih, Gempi anaknya emang kebiasaan dari kecil tuh diurus sama banyak tangan gitu, jadi kayaknya nggak akan terlalu shock gitu lah dia. Jadi selama ada omanya, ada neneng gitu di rumah, aman sih mudah-mudahan gitu. Biasanya yang lebih nangis-nangis akunya, bukan Gempinya. Lebih kangen kitanya ke dia, karena kalau dia kan sebenarnya di sini tetap nanti ada sekolah, ntar ketemu temen-temennya. Kadang udah aku jadwalin juga ketemu temenku, diantar sama oma, sama supir gitu. Jadi dia sih nggak akan kesepian. Gading dan Gisel pun ingin membuktikannya. Selama 10 hari, keduanya ingin berbagi kasih sayang di kota London. Namun, di balik rencana liburan keduanya, muncul pertanyaan, mungkinkah Gading dan Gisel akan berbulan madu untuk kedua kalinya? Wah, bulan madu bolak-balik. Enggak, emang jalan-jalan aja gitu. 10 hari lah. Tanggal 1 udah balik.